Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha wa zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wan nisaa wa taqallaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kama ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu karena ana mendengar kabar siaran kesehatan di Mahat An-Nur Al-Asari diputar di sini juga ya. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu. Sebenarnya siaran itu sudah ada semenjak tahun 2007. Dan waktu itu atas kesepakatan dari Tobagus di Bandung, terade bagaimana kalau misalkan yang antum sampaikan di Mahat An-Nur dijadikan CD saja. Nah bilang, ya tafadhol, kalau misalnya memang itu bisa bermanfaat, silakan gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang CD itu masih berlanjut. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga ana masih mengisi di radio Mahat An-Nur Al-Asari Banjarsari setiap pekan, setiap hari Rabu. Atas permintaan panitia, ana mencoba untuk membahas kiat sehat Islami. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakim bagaimana sehat Islami tersebut. Sekarang ana mencoba untuk membahas secara sisi kesehatannya. Sudah disebutkan bahwa di dalam hadis disebutkan bahwa mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Ada suatu riwayat di mana pada saat Mesir belum ditaklukkan oleh umat Islam, di situ ada gubernur Romawi yang bernama Muqawqis dikirim sebagai tabib ke Madinah. Setelah dia berdiam diri di Madinah, dia akhirnya minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pulang aja deh. Loh kenapa? Habis di sini pekerjaan saya tidak berlaku. Jadi di sana saking jarangnya orang yang sakit, tabib tidak laku. Kalau zaman sekarang mungkin kalau tidak ada yang sakit, ya dokter tidak laku. Gitu ya. Sampai dia minta pulang. Ini menandakan bahwa pada zaman Rasulullah orang-orangnya jarang sakit. Para sahabat juga jarang sakit. Di ilmu kedokteran ada 4 pengobatan. Yang pertama promotif. Promotif itu mengiklankan. Contohnya kayak pemerintah untuk menghindari demam berdarah dianjurkan untuk melakukan 3M. Ya, itu promotif. Yang kedua, tindakan preventif, pencegahan. Nah, ini yang nanti mungkin yang akan ana bahas, pencegahan terhadap penyakit supaya kita tidak gampang sakit. Yang ketiga yang disebut sebagai kuratif. Kuratif itu apa? Kalau orangnya sudah sakit baru diobati. Kalau orangnya yang sudah sakit baru diobati. Yang ketiga terminatif. Maksudnya itu pengakhiran penyakit. Contohnya misalnya seperti seorang wanita yang sedang hamil, dia mengalami kejang-kejang yang disebut sebagai eklamsia. Walaupun umur kehamilannya belum cukup, tetapi
membahayakan buat si ibu, maka dilakukanlah operasi sesar saat itu juga. Itu namanya terminatif, diakhiri. Ya, jadi supaya nyawa si ibunya terselamatkan, dilakukan operasi sesar tanpa melihat kondisi si janin, umur si janin. Itu namanya terminatif. Di ilmu kedokteran itu ada. Nah, Ana akan mencoba untuk membahas tentang preventif yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena kalau misalnya kita mengerjakan apa yang ada pada diri Rasulullah, mudah-mudahan kita tidak gampang sakit, gitu ya. Dan ini juga dibuktikan di ilmu kedokteran. Yang pertama, kita bahas dari sifat tidur Rasulullah. Ya, yang pertama sifat tidur Rasulullah. Rasulullah jarang sekali atau hampir tidak pernah tidur lebih dari 8 jam. Yang tidur 8 jam itu adalah anak-anak. Ana ingin menekankan bahwa kalau diiklankan kadang-kadang tidurlah 8 jam. Itu berlaku untuk anak-anak. Dan di ilmu kedokteran disebutkan bahwa yang paling efektif bukan kuantitatif. Bukan jumlah waktu tidur. Ya, tetapi adalah kualitas. Jadi tidur yang sebentar tapi dalam itu lebih bermanfaat. Tidur yang dianjurkan, yang biasanya juga dikerjakan oleh Rasulullah adalah sekitar antara 5 sampai 6 jam. Ya, di ilmu kedokteran dibuktikan. Malah ada dilakukan penelitian di Amerika dan di Jepang, orang yang tidur lebih dari 8 jam justru angka kematiannya lebih tinggi. Orang yang tidur lebih dari 8 jam itu mempunyai resiko kematian lebih tinggi dibandingkan orang yang tidurnya 5 sampai 6 jam. Ya, jadi tidur kita sebenarnya cukup 5 sampai 6 jam asalkan tidurnya dalam. Maksudnya dalam tuh nyenyak gitu ya. Bukannya tidur kreyep-kreyep masih dengar suara-suara gitu ya. Itu bukan tidur nyenyak. Jadi jumlah tidurnya itu sekitar 5 sampai 6 jam. Yang kedua dari sifat tidur Rasulullah itu, sebelum beliau tidur, beliau biasanya membiasakan untuk berwudu dan bersiwak atau menggosok gigi. Kita disuruh di ilmu kedokteran untuk menggosok gigi 2 kali. Setelah sarapan pagi dan sebelum mau